Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini, Biologi Edukasi akan membahas mengenai fotosintesis yang berkaitan dengan reaksi terang. Nah, kita tahu bahwa yang namanya fotosintesis itu nanti dia dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah reaksi terang. Kemudian yang kedua adalah dinamakan dengan siklus Kelvin. Nah, reaksi terang ini dia terjadi di bagian gerhana, kemudian pada siklus Kelvin terjadi di bagian yang namanya stroma dari kloroplas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai reaksi terang. Untuk reaksi terang di sini nanti ada dua buah gambar. Gambar yang sebelah kiri ini dinamakan dengan non-siklik. Jadi ini adalah dinamakan proses yang ada dua gambar ini adalah dinamakan dengan aliran non-siklik. Atau kadang menyebutnya atau dikatakan sebagai aliran linear. Mungkin ini saya lengkapi seperti ini barangkali. Aliran elektron non-siklik. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah dinamakan dengan aliran elektron siklik. Nah, kita bahas dulu mengenai aliran elektron non-siklik. Pada aliran elektron non-siklik itu nanti dia akan melibatkan yang namanya fotosistem ini. Jadi di sini ada dua buah fotosistem. Pertama, ada yang namanya fotosistem 1 atau disingkat dengan P1. Kadang ada yang menyebut menggunakan F, juga ada P2 ya, yang saya maksud P2. Kemudian yang sebelah kanan adalah P1. P2 ini kadang disebut atau fotosistem 2 ini dikatakan sebagai P680. Kemudian P1 dikatakan sebagai P700. Nah, jadi P2 itu memiliki komponen dinamakan dengan P680. Kemudian P1-nya adalah P700. P680 dan P700 ini adalah panjang gelombang. Jadi sama-sama panjang gelombang. Artinya adalah pada fotosistem 2 itu dia nanti dapat menangkap panjang gelombang dari energi matahari dengan panjang gelombang 680. Kemudian yang P1 itu mampu menangkap panjang gelombang P700. Jadi klorofil yang warna hijau-hijau ini adalah bagian pigmen klorofil. Namanya adalah untuk yang bagian tengah ini klorofil A namanya. Nah, langsung aja. Tahap pertama di sini adalah light atau cahaya. Kadang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai energi foton. Ini nanti dia akan menumbuk bagian klorofil ini. Jadi dia terjadi tumbukan bagian klorofil. Nah, di bagian ini klorofil ini kemudian saling menumbuk satu sama lainnya. Ini. Jadi ini terjadi tumbukan energi terus seperti ini sampai nanti masuk ke bagian dalam dari struktur ini. Namanya adalah P klorofil A, yaitu ini adalah klorofil alfa, klorofil A dengan panjang gelombang P680, panjang gelombang P680. Kemudian terjadi transfer elektron. Jadi energi ini yang mengakibatkan transfer elektron yang nanti akan ditangkap oleh penerima elektron primer. Jadi ini dinamakan dengan penerima elektron primer. Nah, setelah dia ditangkap oleh penerima elektron primer di bagian ini, maka nanti akan terjadi proses transport elektron. Prosesnya hampir sama dengan rantai transport elektron yang terjadi pada respirasi aerob, di mana melibatkan nanti Pg, sitokrom kompleks, dan Pc. Nah, untuk yang
Jadi di situ ada dua istilah yang mungkin disingkatan, yaitu PECI dan PC. PECI itu dia kepanjangan dari plastoquinone. Kemudian kalau PC adalah singkatan dari plastocyanin. Plastocyanin. Ketika terjadi rantai transport elektron ini, akhirnya di sini akan terbentuk satu buah ATP terbentuk di bagian rantai transport elektron di sini. Nah, sebelum sampai pada tahap ini, di sini ada pengubahan namanya adalah fotolisis air. Jadi satu lagi terjadi yang namanya fotolisis air. Nah, prosesnya adalah H2O di bagian fotosistem 2 ini itu nanti akan diuraikan menjadi 2H+, plus setengah oksigen. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan oksigen itu kan di dalam fotosintesis itu kan terbentuk oksigen yang nanti dikeluarkan oleh tumbuhan. Itu ternyata prosesnya terjadi di reaksi terang pada tahapan non-siklik ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan itu jawabannya dinamakan dengan fotolisis air atau penguraian air yang nanti menggunakan energi matahari. Pada proses ini juga nanti akan terjadi transfer elektron sama yang nanti menyebabkan pembentukan ATP ini. Nah, saya lanjutkan. Setelah dari fotosistem 2 melewati elektron transport chain atau rantai transport elektron, nanti akan dibawa ke fotosistem 1. Jadi elektron tadi yang awalnya berasal dari ini, kemudian naik ditransfer terus, ini juga terjadi transfer elektron juga. Jadi transfer elektron juga terjadi di bagian sini. Nah, sampai nanti transfer elektron ini nanti akan terus masuk ke bagian sama, penerima elektron primer. Kemudian terjadi transport elektron lagi, di mana nanti dia membutuhkan yang namanya FD ini. Nah, FD di sini itu adalah kepanjangan dari ferredoxin. Jadi terjadi rantai transport elektron lagi, di mana rantai transport elektron ini melibatkan FD atau ferredoxin. Nah, ketika terjadi rantai transport elektron, ini juga elektron akan terus ditransfer sampai pada yang namanya NADP plus reduktase. Ini adalah suatu enzim yang nanti dapat menyebabkan pengikatan NADP plus H+, kemudian dia akan menjadi NADPH. Nah, produk NADPH sama ATP ini sangat dibutuhkan untuk nanti masuk ke tahap berikutnya, yaitu siklus Kelvin atau reaksi gelap ya. Siklus Kelvin atau reaksi gelap. Nah, yang perlu diperhatikan pada reaksi terang fotosintesis untuk aliran elektron non-siklik, yang pertama adalah fotosistemnya ini. Jadi yang depan adalah fotosistem 2 dengan panjang gelombang P680. Kemudian elektron akan ditransfer ke fotosistem 1 atau P1 dengan panjang gelombang P700 ini. Nah, hasilnya dari aliran elektron non-siklik ini nanti ada dua, yaitu ATP dan NADPH. Kedua ini nanti biasanya akan dibutuhkan ketika nanti memasuki siklus Kelvin ya. Selain di samping itu juga akan terbentuk yang namanya H2O ini ya, pengubahan H2O menjadi 2H+ plus setengah O2. Di H2O diubah menjadi 2H+ plus setengah O2. Itu untuk aliran elektron non-siklik. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah dinamakan dengan aliran elektron siklik. Nah, pada aliran elektron siklik ini, dia hanya melibatkan fotosistem 1 atau P1 dengan panjang gelombang P700 tadi. Sama. Jadi pelibatan dari elektron siklik ini adalah menggunakan fotosistem 1.
Prosesnya sama dari arah matahari juga, foton masuk, kemudian terjadi siklus ini. Nah, pada fotosistem 1, ketika terjadi rantai transport elektron, dia tetap akan menghasilkan ATP sama, tetapi karena di sini hanya menggunakan P1, tidak terjadi proses pembentukan NADPH ini. Jadi NADPH tidak terbentuk, namun dia nanti melibatkan tiga buah bagian dari rantai transport elektron, yaitu FD. FD itu adalah ferredoxin ini, dan PC. PC tadi adalah plastocyanin. Ketika terjadi fotosistem aliran elektron siklik ini, jadi dia elektronnya akan bergerak terus-menerus. Maka dinamakan siklik dia. Tidak melibatkan Pegi, tidak melibatkan fotosistem 2, hanya melibatkan fotosistem 1. Pada aliran elektron siklik hanya nanti dihasilkan hanya ATP saja. Jadi tidak dibentuk NADPH seperti non-siklik. Jadi itu yang membedakan. Selain itu, pada aliran elektron siklik juga tidak terbentuk 2H plus setengah O2, karena di sini tidak ada terjadi fotolisis air. Jadi fotolisis air tidak ada. Jadi pertama yang perlu diperhatikan untuk reaksi orang fotosintesis pertama adalah dia memakai non-siklik atau siklik, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada non-siklik berarti melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Kemudian hasilnya ada ATP sama NADPH serta terjadi fotolisis air kalau non-siklik. Sedangkan pada siklik hanya terbentuk ATP saja, tidak terbentuk NADPH, dan tidak terbentuk oksigen atau tidak terjadi proses yang namanya fotolisis air. Jadi itu penjelasan mengenai reaksi terang dari fotosintesis. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya terkait dengan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.